Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat, kekuatan, kesehatan dan petunjuk sehingga kita pada pagi hari ini dapat datang dan berhadir dalam perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita hadir di sini akan dibekali oleh Allah sebagai amal ibadah bagi kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita masing-masing. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seluruh para mahasiswa yang berhadir di kelas ini, ya kita akan melanjutkan pembahasan ataupun penguatan materi perkuliahan kita yang pertama, yakni judul akhlak tasawuf pada bahasan yang pertama. Tadi sesungguhnya sudah panjang lebar kita berdiskusi dengan teman-teman kita semua. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan kita mengerti, kita paham, dan insya Allah kita akan meyakini dengan sebaik-baiknya. Saya di sini akan memberikan penguatan terhadap materi ini. Akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf. Kata akhlak tasawuf ini ada dua kata yang terdapat dalam judul mata kuliah kita ini. Yang pertama adalah akhlak dan yang kedua adalah tasawuf. Jadi ada dua kata. Ini nanti kita pilih masing-masing. Ada pembahasan untuk akhlak dan ada pembahasan untuk tasawuf. Di awal ini kita akan membicarakan tentang kata akhlak. Ya, karena ini sangat penting ya, akhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata akhlak ialah bentuk jamak dari khuluq atau seringkali juga disebut dengan kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Semua itu sesungguhnya adalah berasal dari kolbun kita atau berasal dari hati kita yang terdalam, sehingga dia akan mengeluarkan, mengekspresikan melalui semua sifat, sikap dan tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang muncul, itulah yang disebut dengan akhlak. Dalam kamus Al-Munjid, khuluq berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak diartikan sebagai ilmu tata krama, ilmu yang berusaha mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberikan nilai pada perbuatan baik atau buruk sesuai dengan norma-norma dan tata susila yang ada. Beberapa ahli mendefinisikan tentang apa itu akhlak. Misalnya pertama kita kutip pendapat Ibnu Miskawayh, seorang ahli akhlak. Ia mengartikan bahwa akhlak itu adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu.
yang berhubungan dengan kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan batiniah setiap individu. Imam Al-Ghazali juga memberikan definisi tentang akhlak, bahwa akhlak itu adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa, yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu kepada pikiran dan pertimbangan. Jika sikap itu yang darinya lahir perbuatan yang baik dan terpuji, maka baik dari segi akal dan syarak, maka ia disebut akhlak yang baik. Dan jika lahir darinya perbuatan tercela, maka sikap tersebut disebut akhlak yang buruk. Nah, ini pandangan menurut Imam Al-Ghazali. Farid Ma'ruf juga di dalam literatur mendefinisikan akhlak. Akhlak itu sebagai kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Jadi ini hampir mirip dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian Muhammad Abdullah Daras mendefinisikan akhlak sebagai suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap. Kekuatan berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar, akhlak yang baik atau pihak yang tidak baik, atau yang disebut dengan akhlak mazmumah. Agama pada dasarnya adalah akhlak, ya mungkin mahasiswa bisa memahami. Misalnya, barang siapa memiliki akhlak yang mulia, maka tentu itu akan menunjukkan bahwa kualitas agamanya pun juga mulia, karena agama diletakkan di atas landasan akhlak yang utama, yaitu kesabaran, memelihara diri, keberanian, keadilan, kejujuran, kezuhudan, dan lain sebagainya. Inilah model agama yang memang yang muncul pada aspek-aspek akhlak itu. Di samping itu, akhlak ini ada beberapa sinonim yang mungkin berdekatan maknanya dengan akhlak, yaitu kata etika dan moral. Dua kata ini seringkali digandengkan dengan akhlak. Makanya kita harus bisa memahami apa itu akhlak, apa itu etika, dan apa itu moral. Etika secara terminologi, etika secara etimologi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Dan seringkali pula orang menyebutkan kata etika itu adalah dengan custom. Etika dalam bahasa Inggris disebut dengan etik, atau artinya adalah tata susila. Dalam bahasa Latin, etika itu disebut dengan istilah mos, dengan bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya adalah mores, yang berarti hukum susila. Dalam bahasa Arab, etika itu disebut dengan istilah akhlak, jamak dari khulukun, yang berarti budi, pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, dan lain sebagainya. Etika adalah aturan atau norma, ya, yang
terjadi dalam kehidupan perilaku manusia, tentu yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Dan etika itu tidak juga hanya mengatur hubungan tentang manusia, tetapi juga bagaimana mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga termasuk dalam mengatur hubungan dengan alam sekitar. Etika itu merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat. Jadi memang ketika kita mengenal filsafat, ya tentu itu ruang geraknya adalah akal pikiran. Jadi kebenaran dari etika itu adalah dilandaskan dengan akal pikiran. Jadi bahwa etika itu adalah membicarakan nilai dan moral yang menentukan perilaku seseorang manusia dalam hidupnya. Ia merupakan suatu refleksi ilmiah tentang tingkah laku manusia atau sudut norma-norma dari sudut baik dan buruknya. Mana yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Semua tampilan dari etika itu adalah didasarkan atas pertimbangan akal. Jadi dia mendasarkan pertimbangannya itu dengan rasional, akal pikiran. Kemudian istilah yang ketiga adalah moral. Ya, moralnya seringkali misalnya orang menyebut dengan moral, dekadensi moral, terjadinya degradasi moral, rendahnya moral dan lain sebagainya. Lalu sekarang kita akan melihat apa itu moral. Moral dalam bahasa Latin itu disebut dengan mores, jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Menurut istilah, moral adalah sesuatu ide yang umum diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar sesuai dengan ukuran tindakan yang oleh umum diterima, meliputi kesatuan sosial atau kesatuan lingkungan tertentu. Yusan misalnya mengungkapkan bahwa moral adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam arti umum, moral merupakan seperangkat aturan yang menyangkut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, yang harus dilakukan atau yang harus dihindari dalam menjalankan hidup. Imam Al-Ghazali menyebutkan moral Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan pada pesan ketentuan Allah yang maha universal. Menurut pandangan Islam, bahwa kriteria moral yang benar adalah memandang martabat manusia dan mendekatkan manusia kepadanya. Dari ketiga istilah yang kita pahami, akhlak, etika, dan moral, itu dapat kita lihat apa persamaan dan perbedaannya. Persamaannya antara tem-tem yang telah disebutkan di atas, ada yang mempersamakan antara etika, moral, dan akhlak. Ketiga istilah ini memiliki kesamaan substansial. Misalnya jika dilihat secara normatif, karena ketiganya menguatkan suatu pola tindakan yang dinilai baik dan buruk. Hanya pola yang digunakan didasarkan pada ide-ide yang berbeda. Etika dinilai menurut pandangan filsafat tentang munculnya tindakan dan tujuan rasional dari suatu tindakan.
Jadi dasar pandangan dalam beretika itu adalah filsafat atau yang seringkali disebut dengan akal pikiran kita sebagai manusia. Akhlak adalah wujud dari keimanan, tauhid, atau kekufuran manusia dalam bentuk tindakan. Kemudian moral merupakan bentuk tingkah laku yang diideologisasikan menurut pola hidup bermasyarakat dan bernegara, yang rujukannya diambil terutama dari sosial normatif suatu masyarakat, ideologi negara, agama, dan dapat pula diambil dari pandangan-pandangan filosofis manusia sebagai individu yang dihormati pemimpin dan sesepuh masyarakat. Kemudian perbedaannya dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Jadi ada standar alat ukur untuk menentukan perbedaan ketiga aspek itu, akhlak, moral, dan etika. Akhlak didasarkan pada sumber nilainya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Jadi untuk menentukan kebenaran akhlak itu adalah apakah dia bersesuaian dengan Al-Quran atau Sunnah. Kalau bersesuaian, dan itu adalah kebenaran dan itu adalah akhlak. Tapi kalau tidak bersesuaian, maka itu disebut dengan akhlak yang tercela. Moral didasarkan nilai yang berlaku pada adat istiadat masyarakat tertentu tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Jadi moral itu adalah berlaku pada sistem masyarakat tertentu. Jadi kebenarannya itu berlaku pada adat istiadat yang ada dalam masyarakat tertentu. Jadi tidak universal, tidak umum untuk melihat kebenaran moral itu. Kemudian etika didasarkan atas nilai ilmu atau filsafat. Karena itu yang menjadi standar baik dan buruknya adalah akal manusia. Jadi memang orang ketika disebut dengan dia beretika itu adalah memang ketika dia sudah melaksanakan standar baik dan buruknya itu adalah berdasarkan akal. Jadi yang menilai perilaku etika itu adalah akal manusia. Jadi kalau sudah sesuai dengan akal, pandangan akal, baik kata akal, maka dia adalah etikanya baik. Tapi ketika akal memandangnya dia tidak baik, tercela, maka etika itu adalah disebut dengan etika yang tercela. Dengan demikian standar nilai moral dan etika bersifat lokal. Jadi dia tidak umum, dia tidak universal, dan dia sangat temporal sekali. Sementara kalau kita lihat secara detail, standar akhlak itu bersifat universal dan abadi. Jadi memang akhlak itu bersifat komprehensif, menyeluruh dan universal. Jadi dari pembahasan 3 macam kata tadi, akhlak, etika, dan moral, dapat kita simpulkan bahwa akhlak itu adalah sifat yang melekat pada jiwa, dan dengan itu pula lahir sifat, sikap, dan perbuatannya tanpa melalui pemikiran akal. Dengan demikian disimpulkan bahwa akhlak adalah suatu kondisi dalam jiwa yang dapat melahirkan sikap perilaku yang bersifat reflektif tanpa perlu pemikiran ataupun paksaan. Secara umum, kondisi jiwa tersebut merupakan suatu tabiat atau watak yang dapat melahirkan sikap perilaku yang baik ataupun yang buruk. Jadi memang dia adalah pantulan dari kolbunya, dari hatinya, dari tabiat yang terdalam di dalam dirinya. Ketika dia melakukan aktivitas, dia tidak lagi butuh
pemikiran yang mendalam, pertimbangan yang mungkin lebih rinci, detail, tapi dia langsung, ya apa yang ingin dia lakukan langsung terjadi. Jadi apa yang terjadi itulah memang landasan akhlak dia. Kemudian etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik buruk dengan ukuran akal. Jadi memang dia penuh dengan pertimbangan akal. Barangnya itu adalah dilakukan dengan sengaja. Tidak ada unsur kesengajaan. Kalau akhlak tidak ada kesengajaan, dia memang kebiasaan yang terjadi muncul dari jiwanya. Tetapi etika adalah dia harus menyengajakan dia melakukan suatu perbuatan itu dengan akal fikirannya. Kemudian moral adalah ajaran tentang baik dan buruk. Ukurannya adalah tradisi yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Jadi itu ada sistem yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dia harus mengikuti sistem. Jadi bagaimana tradisi kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat itu. Itulah beberapa pembahasan tentang akhlak. Kemudian tasawuf. Ya, tasawuf ini sangat penting. Ya, bagaimana kita melihat tasawuf ini? Karena banyak juga orang yang mungkin jarang mendengar atau tidak paham atau alergi dengan tasawuf. Padahal beberapa literatur Al-Quran, Al-Hadis itu sesungguhnya memberikan dasar yang kuat untuk mendelegitimasi tasawuf menjadi sesuatu yang penting dalam melakukan kehidupan beragama, karena hakikat dari agama itu juga adalah bertasawuf. Di awal ini kita akan mengenal tasawuf, terutama dari segi eksistensi sejarahnya. Misalnya tasawuf sebagai sebuah nama sesungguhnya belum dikenal pada masa awal perkembangan Islam. Ya, misalnya pada zaman Nabi, zaman para sahabat, kalau nama itu disebut dengan tasawuf itu belum ada. Namun sebagai sebuah ajaran, ya, sebagai sebuah praktek dalam kehidupan beragama pada masa Nabi, itu sesungguhnya mulainya kehidupan bertasawuf sudah ada sejak zaman Nabi. Bahkan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam kesehariannya di hadapan para sahabat adalah unsur-unsur tasawuf yang merupakan landasan dalam kehidupan beragama. Misalnya di dalam Al-Quran itu disebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannah hiyal ma'wa. Ya, di dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Artinya, adapun orang-orang yang takut akan keagungan Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi ayat ini memberikan isyarat kepada kita ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan serta untuk bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita agar memang tidak terjadi hal-hal yang tercela di dalam kehidupan kita. Maka kita akan digolongkan oleh Allah menjadi penghuni surganya. Tasawuf sesungguhnya itu adalah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya ditemukan sejumlah ayat-ayat yang berbicara tentang inti ajaran tasawuf. Misalnya ajaran-ajaran tentang khauf, raja, taubat, zuhud, tawakal, syukur, sabar, ridho,
fana, cinta, rindu, dan lain-lain. Ya, banyak sekali ya ayat-ayat yang disampaikan kepada kita untuk memahami tentang ajaran tasawuf ini. Misalnya kita pahami ada ayat yang berhubungan dengan taubat. Misalnya itu bisa dilihat di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Yang berhubungan dengan tawakal bisa kita lihat pada surah At-Tolak ayat 3. Ayat yang berhubungan dengan syukur bisa kita lihat pada surah Ibrahim ayat 7. Ayat yang berhubungan dengan sabar bisa kita lihat dalam surah Al-Mu'min ayat 55. Kemudian tentang ridho bisa kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 119, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang tentu semua itu akan bisa kita jadikan sebagai dasar untuk menggali tasawuf ini secara lebih detail. Ya, itu mungkin mahasiswa yang bisa kita simak secara lebih rinci. Kemudian sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, bahwa hadis juga banyak berbicara tentang kehidupan rohaniah, sebagaimana yang ditekuni oleh kaum sufi setelah Rasulullah. Misalnya dua hadis populer yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya misalnya, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya, maka ia pasti melihatmu. Dan juga sebuah hadis yang mengatakan, siapa yang kenal pada dirinya niscaya kenal dengan Tuhannya. Ini memang hadis populer dalam tasawuf, yang itu ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan ini adalah pendapat para ahli hadis. Misalnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Seorang tokoh yang terkemuka juga menyampaikan di dalam beberapa literatur, misalnya Nashar As-Siraj At-Tusi. Ia mengatakan bahwa ajaran tasawuf pada dasarnya digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena amalan para sahabat menurutnya tentu saja tidak keluar dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula menurut misalnya Abu Nashar, bahwa para sufi dengan teori-teori mereka tentang akhlak, pertama sekali mendasarkan pandangan mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW juga terdapat banyak petunjuk yang menggambarkan dirinya sebagai seorang sufi. Nabi Muhammad SAW telah melakukan pengasingan diri di Gua Hira menjelang datangnya wahyu. Ini memang kalau dihubungkan dengan tasawuf dan tarekoh, ada namanya suluk. Ya, suluk itu adalah mengisolasikan diri, ya, atau berkontemplasi. Nah, Nabi di situ adalah mengasingkan diri, mengisolasikan diri, mencari tempat di Gua Hira. Nah, karena diyakini bahwa tempat yang sunyi, tempat yang jauh dari keramaian, ini akan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bisa berkonsentrasi untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita amati dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, dia menjauhi pola hidup kebendaan yang
bermewahan, di mana waktu itu orang Arab menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Di kalangan para sahabat pun juga kemudian mengikuti pola hidup seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, ia mengatakan, aku mendapatkan kemuliaan dalam ketakwaan, kefanaan, dalam keagungan dan rendah hati. Demikian pula sahabat-sahabat beliau lainnya seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal, Salman Al-Farisi dan lain sebagainya. Dari berbagai pendapat yang kita telah sampaikan itu, bahwa teori asal usul tasawuf memang bersumber dari ajaran Islam. Jadi memang dasar-dasar yang diterangkan melalui ayat-ayat dan hadis itu sungguh menjadi indikasi dan penguat bagi kita bahwa kita ingin mengatakan bahwa tasawuf itu adalah milik kita orang Islam. Ya, jadi bukan dimunculkan dari luar Islam, tetapi memang berasal dari dalam ajaran agama kita sendiri yang dikembangkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendefinisikan kata tasawuf itu ada beberapa macam kata yang dapat kita munculkan. Misalnya seringkali orang mengakar-katakan dengan bahasa Arab dari kata tasawuf itu sendiri. Misalnya dari kata sofa, yasfu, yang artinya suci murni. Dalam pengertian ini, Imam Al-Bishri bin Al-Haris, salah seorang tokoh sufi terkemuka, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Muhammad Mayaroh dalam kitab Syar' al-Mursyid, ia mengatakan bahwa orang sufi itu adalah orang yang hatinya murni bagi Allah. Ya, jadi murni itu maksudnya adalah dia suci. Ya, tentu orang yang suci itu adalah orang yang senantiasa mengasah, melatih hatinya dengan zikir, membuang segala macam yang tercela, dan dia akan suci dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang pemuka kaum sufi, ia pernah mengatakan bahwa tasawuf itu adalah, orang sufi itu adalah al-khuruj an kulli khulqin daniyin wa dukhuli fi khulqin saniyin. Ia mengatakan itu dalam konsepnya. Misalnya diartikan keluar dari setiap akhlak yang tercela dan masuk kepada setiap akhlak yang terpuji. Jadi ada berpalingan, ya, memindahkan dari keingkaran yang sifatnya akhlak tercela itu menuju akhlak yang terpuji, ya, menuju keimanan. Kemudian juga misalnya dikemukakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansyari, dia mengatakan bahwa tasawuf itu adalah sebuah ilmu yang dengannya diketahui keadaan dalam mensucikan jiwa, membersihkan akhlak, menghiasi zahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Kemudian ada banyak dalil-dalil yang bisa kita rujuk untuk menyatakan bahwa tasawuf itu adalah milik kita dalam ajaran agama kita Islam. Misalnya kita pahami dari surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan 15. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Arti dari ayat ini, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang atau dia sholat. Misalnya juga surah Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut misalnya, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Misalnya juga pada ayat yang lain itu bisa kita pahami, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wa da'i iza da'ani falyastajibuni li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi memang tasawuf ini bukanlah ajaran yang asing, bukanlah barangnya import, tetapi ini memang milik kita umat Islam yang mungkin jarang berkembang atau dia hanya berkembang pada suatu tempat tertentu. Tetapi ini sesungguhnya patut kita cari, patut kita pelajari dengan sebaik-baiknya, tentu dengan memilih orang-orang yang arif dan bijak sebagai guru kita. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan materi yang pertama ini seluruh mahasiswa dapat mengerti, dapat memahami, dapat meyakini, dan mudah-mudahan nantinya dapat mengamalkannya, menjadi pengamalnya. Jadi hari ini kita hanya mengkaji, membahas, mendiskusikan untuk pokok yang pertama atau tema yang pertama seputar akhlak tasawuf. Mudah-mudahan kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dalam mempelajari ini. Demikian yang dapat disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.